Bupati Kabupaten Pekalongan Barat beserta rombongan, terima kasih atas kehadiran Ibu dalam kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pekalongan Barat. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kota Waringin Barat, Ibunda Hadiah Nurgaya Isyamah, terima kasih Bu atas kehadirannya. Dengan luar biasa Bapak Muda yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama, terima kasih Pak Ustadz hadir. Saya jadi anak muda, jadi Pak yang saya hormati Ketua Organisasi Kepemudaan seluruh Waringin Barat hadir. Saya lihat tempatnya dari bagian ya, terima kasih Mas Ahmad. Beliau sudah kenal saya dekat di pemuda. Jadi apa kami wakil-wakil kami di lokal. Alhamdulillah bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha yang pada mana hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat bahagia, olahraga, kegiatan bimtek kader pimpinan di dinas Allah juara, juara ini serta juara. Pasti hari ini kader-kader muda Waringin Barat hadir banyak yang juara. Untuk berdiri Bu Dokter, ini Ibu Dokter saya pertama mendapatkan pemuda pelopor restoran. Juara pertama. Terima kasih Bu Dokter. Beliaunya ada Pak Firmansyah muda pelopor yang lain yang mulai muda pelopor kita Sarip. Oh ya Sarip ini ya Bu, ada Sarip ini macam baru ini. Gimana saya tadi? Dua. Oh ya, dua. Dokter, COVID ya. Yang pertama ya, alhamdulillah yang ngurus COVID. Jadi perjuangan beliau ini luar biasa. Ada saya pergerakan, ada Pak Wahyu, ada Dewan itu COVID. Nah COVID jadi kali itu di airport begini aja. Pak Wahyu itu COVID, besar banyak ya. Nanti perjuangan negara saya. Ayo dua. Saya bacakan aja untuk singkatnya. Saya memperkenalkan dulu orang-orang hebat di depan teman-teman sebagai motivasi adik-adik anak gue kalian. Yang pertama, pada tahun 2020 kita sudah punya pemuda pelopor di tingkat daerah, tapi belum tingkat nasional. Atas nama nasional dia sudah tahun 2019. Setelah itu pada tahun 2021 Muhammad Wahyudin dan Dr. Ismi sebagai juara pelopor tingkat nasional 2023. Pada tahun 2022 kita punya pemuda pelopor juara satu namanya. Beliau tugasnya di daerah Sungai Pagi. Dan Mas Arif, terima kasih atas perjuangannya menonton obat luar biasa. Jadi beliau ini gara-gara kembali di Jakarta Menpora. Pada tahun 2022 Duta Pemudanya terus ini ya, di Duta Pemuda itu mereka yang mengikuti kegiatan pertukaran pemuda dan profesi. Ini namanya Duta Pemuda.
yang barusan para kanak-kanak Indonesia dan Portugal. Selain itu ada pasti gerakan nasional. Ada yang dianggap anak saya, anak beliau mewakili Kota Waringin Barat jadi peserta pasti gerakan nasional. Terima kasih sama anaknya, mudah-mudahan berkah. Tidak soleh mewakili pada orang tua mendukung keputusan saatnya. Pada tahun 2023 saya juga punya juara nasional di Kabupaten Bogor, Mas Gusti Dalina Hasan. Dalina Hasan. Oh ya, Dalina. Ya Bu. Ya, lebihnya kita sepurun. Bagaimana mengolah desa menjadi wisata buat daya alam. Di tahun 2024 saya aja ya. Ya, silakan. Santai, Pak. 2024 atas nama Rizky Mandana. Ini apa? Aslinya mana? Di Kumai. Anak kita dari Kumai. Oh iya. Jadi Rizky ini setelah mengikuti duta pemuda di Jakarta kemarin, saya ikut pemuda Bogor 2 kali sebagai pemuda Bogor, sebagai duta pemuda ke api bersama. Di tahun 2025 duta pemuda internasional atas nama Deborah Agnesia. Deborah ini berhasil mengikuti seleksi dari tingkat provinsi nasional sampai berhasil menjadi duta Indonesia Australia. Jadi namanya pertukaran pemuda antara di pihak. Jadi teman-teman anak-anakku kalau mau jadi duta pemuda internasional, main-main di sport, bagaimana caranya menjadi duta pemuda internasional. Ya, dia mengganti Deborah bukan ya. Jadi sampai saat ini Deborah itu di Australia 1 bulan, Bu. Setelah itu dari Australia ke Indonesia, tempatnya di Lampung. Sampai sekarang teman-teman kita duta pemuda internasionalnya ada di Lampung. Izin Bu, kemarin setelah kegiatan BPAP kita sampaikan Bu ya. Asisten Deputi Kemenpora meminta kami, Pak, BPAP-nya hebat, BPAP-nya berhasil. Kegiatan pertukaran pemuda provinsi nasional di Kota Waringin Barat berhasil. Saya minta Pak kalau bisa di PAN nanti tahun 2025 di Kota. Itu kan siap, kami Kota Waringin Barat siap jadi tuan rumah di PAN. Saya lapor dulu. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita laksanakan di tahun 2025 sebagai tuan rumah pemuda Bogor. Pemuda Bogor apa namanya PPAN. Baiklah, untuk selanjutnya selain kata Deborah juga ada Muhammad Ishak. Berdiri dulu Muhammad Ishak. Beliau ini sebenarnya pada saat seleksi di Kota Waringin Barat saya yang bisa juara 1. Ternyata para pemuda dilatih oleh Kemendikbud. Kami dari sekolah bingung kok bisa Kemendikbud pesantren pertukaran pemuda. Jadi namanya pertukaran pemuda antara pemuda desa. Kelompok pemuda desa. Orang di KI itu marah kenapa? Di KI itu nggak ada desa, misalnya pemuda semua. Protes orang di KI. Kalau apa namanya pemuda kelompok desa, ya desa dilakukan. Nah, tapi tetap Pak kita tetap mencalonkan tahun ini termasuk sebagai tahun 2025 ini sebagai pemuda pelosok. Insyaallah kita menjual semangat waktu memastikannya bisa jadi pemuda pelosok, bisa jadi duta pemuda Indonesia. Banyak lagi kegiatan pemuda yang dilakukan di tingkat nasional. Dari 14 anak ini, ya, ini gambaran bahwa pemuda Kobar jangan dianggap dinas kami pemuda lain. Jadi berbicara dispora itu berkaitan dengan fungsinya
olahraga ini diabaikan. Olahraga ini diabaikan. Izin Bu, saya akan melaporkan masalah laporan anggaran pemerintah daerah dan IPU kami. Saya itu dari yang evaluasi kegiatan di sekolah ada 3 yang dibilang di IPU kami prestasi, ya, harus organisasi, wirausaha muda. Prestasi ini di bidang olahraga. Oke, saya abaikan olahraga karena olahraga itu punya sudah bagus. Prestasi olahraga Kota Waringin Barat sudah tercapai target. Nah, ada 2 yang kami belum terpenuhi tadi. Pertama, masalah wirausaha muda. Ini wirausaha muda ini ada rekor. Ini hubungannya dengan anggaran. Rumusnya begini: berapa pemuda yang berwirausaha dibagikan jumlah pemuda. Nah, ini harus luar biasa tekanan kita. Membawa 72.000 anak-anak, 72.000 anak pemuda Bogor tahun 2025. Saya mau tadi diskusi juga tidak tahu 72.000 pembagi dari pemuda yang berwirausaha umur 16 sampai 20 tahun. Yang tadi 72.000 sekian itu umur dari 16 sampai 20 tahun. Yang disebut pemuda. Jadi ini akan kita sampai kita baru 1, sekian. Tapi rata-rata ini pekerjaan yang luar biasa. Kita memerlukan anggaran yang besar bagaimana bila membuat wirausaha muda ini bisa berkembang. Tapi kami tetap berjalan. Ada KPS Kawan, itu salah satu wirausaha muda yang anggarannya ada di sekolah. Walaupun dari kokir, jadi anak muda tolong mari kita berwirausaha bagaimana meningkatkan pendapatan pemuda-pemuda yang sudah berangkat di bidang wirausaha. Pasti saya informasikan kebudayaan kita ini pasti belum terbentuk Kota Waringin Barat. Izin Bu, kadang-kadang memang di Kota Waringin Barat ini paling kecil anggarannya dari Kabupaten Barat. Obat kecil anggaran TNI ini memang harus kita support TNI ini untuk mendapatkan dan biar kegiatan TNI kepemudaan itu bisa berjalan. Insya Allah dengan pemimpinan beliau nanti bisa mengangkat TNI pemuda-pemuda yang ada Kota Waringin Barat bisa maju. Sudah menyampaikan sebagian sedikit ya dari keberhasilan pemuda-pemuda di Kabupaten Kota Waringin Barat yang mempunyai skill dan sikap positif. Sekarang kita berbalik arah. Saya ingin menanyakan secara real kekurangan-kekurangan dari pemuda kita di Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang pertama saya minta dari BNN. Berapa pemuda Kabupaten Kota Waringin Barat yang terlibat narkoba? Silakan. Baik, terima kasih izin Ibu. Tahun 2025 yang terdata dan menjadi klien di rehabilitasi ya, intinya ini yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba untuk usia pelajar 18 tahun ke atas ya Pak. 2 orang masih berstatus pelajar dan 3 putus sekolah, tapi harusnya usianya usia sekolah. Jadi ada total ada 5 orang untuk tahun 2025. 2000 pemuda Kobar berarti 0,000 masih baik berarti pemuda Kobar. Terima kasih. Ini harus dengan catatan karena mungkin belum tersosialisasi dengan baik, jadi orang tua menganggap anak-anak yang jadi korban itu baik, jadi tidak berani membawa ke PNN karena stigmanya kalau dibawa ke PNN itu di penjara. Nah, jadi itu mungkin kekurangannya. Sebenarnya yang dari usia SD aja yang kita intervensi di daerah rawan itu sudah mereka kenal banget dengan zat-zat. Baik, terima kasih. Sama antara BNN dan Dispora khususnya di bidang kepemudaan ya Bu ya. Selanjutnya kami minta pendapat dari Dinas Sosial. Ada? Monggo Bu. Terima kasih. Kebetulan untuk angka terkait dengan angka masalah remaja
mohon maaf mungkin belum bisa saya inikan karena jujur untuk di dinas sosial, terutama pada bidang kami pemberdayaan sosial, kami terfokus pada masalah karang taruna. Jadi mungkin untuk kenakalan remaja kami belum bisa memberikan data karena memang tidak ada. Mungkin itu aja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Meeting ya Bu ya. Selanjutnya saya minta di depan saya ada perwakilan dari Kementerian Agama. Mohon disampaikan Pak, angka pernikahan ini mungkin tinggi tidak di Kobar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Tarim Barat, yang kami hormati para dinas pemuda dan olahraga dan seluruh undangan yang hadir. Kami dari Kementerian Agama Kabupaten Tarim Barat, khususnya Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Tarim Barat. Mungkin mohon maaf Bu, kami terlalu menggugurkan prestasi-prestasi pemuda yang ada di Kabupaten Tarim Barat ini. Mungkin sosialisasinya tidak terlalu gencar sekali dengan posisi kami urut per bulan saja Bu ya, khusus di tahun 2025 ini. Pernikahan remaja di usia 16 sampai 18 tahun bagi pemuda. Untuk bulan Januari tidak ada, akan tetapi untuk nikahnya di usia yang disyaratkan undang-undang 19 tahun itu masih ada, dari usia 19 sampai 21 tahun. Untuk bulan Januari adalah untuk laki-lakinya 33 orang, untuk perempuannya 58 orang. Terus untuk Februari yang usia 16 sampai 18 tahun itu perempuannya ada 2 orang. Untuk 19 tahun sampai 21 tahun untuk laki-laki 27 orang, dan untuk putrinya 67 orang. Mungkin kami kalkulasi secara umum saja ya. Secara umum untuk usia perkawinan yang laki-laki sampai bulan November ini usia 16 sampai 18 tahun itu ada 1 orang. Untuk perempuannya ada 17 orang. Terus di usia perkawinan 19 sampai 21 tahun untuk laki-lakinya berjumlah kurang lebih 243 orang itu. Perempuannya 518 orang. Mohon izin Pak, kita ucapkan dulu selamat datang kepada Ibu Rizka Agustin SAK, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Di kegiatan kita pada pagi ini dihadiri oleh Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kota Tarim Barat. Terima kasih. Ini jumlahnya Bu, jumlah totalnya kalau digabung antara laki-laki dan perempuan kurang lebih 761 orang yang nikah antara 19 sampai 21 tahun. Untuk usia 16 sampai 18 tahun kurang lebih 8 orang. Nah ini mungkin sebagai tugas berat kita, walaupun mereka nanti akan melahirkan pemuda-pemuda baru gitu ya, tapi pemuda-pemuda barunya belum matang gitu. Masalahnya itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit senja terlihat cerah, batang bambu terbelah-belah. Jika pemuda-pemudi Kobar mudah menyerah, tentulah dia akan kalah. Sebenarnya untuk memotivasi para pemuda-pemudi Kobar
kita tidak boleh menyerah ya. Kalau kita sudah, kalau bahasa itu sebelum bertanding sudah menyerah itu musuh belum datang kita sudah rasa pesimis, dan makanya kita harus optimis ya. Dalam menghadapi situasi kondisi saat ini semua kita harus siapkan diri ya, siapkan diri untuk mematahkan potensi yang ada di semua lini ya, kita terapkan. Makanya pantun pembuka tadi memang sengaja Bunda sampaikan untuk memotivasi kita yang hadir semua di ruangan ini. Selamat pagi. Luar biasa. Kompak sudah ya. Salam pemuda. Narkoba. No. Salam olahraga. Jaya. Karena kalau enggak semuanya enggak ini, jadi Dispora itu kan Dinas Pemuda Olahraga. Jadi kalau olahraganya nggak disebut nanti ini harus semangat juga. Saya yakin semua yang hadir juga di sini pasti semuanya juga potensial ya, baik pemudanya maupun olahraganya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 tabe. Tabe ini juga adalah salam kehormatan kita. Ini juga sebagai salah satu bentuk kita membudayakan kearifan lokal. Mungkin juga tabe ini belum begitu masif di tengah masyarakat Kota Waringin Barat. Karena sering saya kalau berkunjung ke beberapa desa, kelurahan, kecamatan masih ragu untuk menyampaikan pun. Ya. Jadi oleh sebab itu saya juga berharap pada kita semua yang hadir di sini agar tabe, terutama di sekolah-sekolah ya, anak-anakku, tabe ini tolong disampaikan. Jadi kalau ada yang menyampaikan, dan kalau bisa bukan menyampaikan lagi, memang ini harus jadi kebiasaan kita ya, karena ini adalah simbol budaya dan tradisi di Kota Waringin Barat. Jadi kalau menyampaikan tabe, salam, jadi disampaikan, kita jawab dengan pun. Kalau di provinsi itu ada salam juga, salam kearifan lokal kita, yaitu tabe selamat di Ngolalantai, salam abujud terengeng Palembang, adil katalino, gajah men keseruda, sengat kajubata, harus. Itulah simbol-simbol budaya yang harus menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Ini adalah menampilkan ya, kultur budaya itu tidak lekang oleh waktu, dan kita tentunya harus mengingat ya, pendiri-pendiri ya, bangsa Indonesia, pendiri-pendiri Kota Waringin Barat, khususnya Kalimantan Tengah, dia pada saat itu sudah menyampaikan pesan-pesan moral ini. Bagaimanapun kondisi situasi saat ini dengan peradaban-peradabannya, makin tahun makin panjang usia dunia ini, tapi satu yang perlu kita ingat, kita tidak boleh melupakan sejarah. Bagaimana mereka memperjuangkan bangsa dan negara ini ya, tidak terkecuali para pendiri-pendiri Kota Waringin Barat ini, semuanya itu mereka meninggalkan ya, bukti-bukti sejarah, bukti-bukti peradaban. Nah, saat inilah para generasi penerus untuk bisa mempertahankan itu. Jadi saya tentunya patut bangga pada hari ini dan juga mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh pemuda-pemudi Kota Waringin Barat, dan kita juga patut bersyukur hidup di bumi Maluku Batu Aji. Semoga juga kita yang ada di sini selalu diberikan semangat ya, diberikan kekuatan, dan tidak terlepas doa kita juga selalu bermohon agar Kota Waringin Barat selalu dilepaskan dari bala bencana. Dan saya mengajak juga kita semua pada yang hadir pada kesempatan ini, mari kita juga
mengucapkan bela sungkawa dan duka mendalam kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena musibah, terutama bencana banjir bandang, longsor, baik di daerah Pulau Jawa, Sumatera, dan sekitarnya, yaitu Ibu Rizka Agustin. Beliau saat ini duduk selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Silakan. Dan kebetulan beliau juga selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor yang juga saya banggakan, yang saya hormati. Ini juga sosok seorang pelopor pemuda di masanya, yaitu Kepala Dinas Pemuda Olahraga ya, Bapak Muhammad Akil Ketua Wakil ya. Beliau pada saat zaman pemudanya sama juga ya, pada masanya seperti itu. Yang juga saya hormati Kepala Kementerian Agama Pak Rangul, Bapak Menteri Kalisa, yang juga saya hormati dari BNN Dinas Sosial, dan juga yang sebagai dari sektor ini kepemudaan ya, dan juga yang tentunya saya banggakan seluruh pemuda-pemudi pelopor yang hadir, yang maaf sudah tidak bisa sebutkan satu banyak sekali tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadis orang, kemudian juga yang saya hormati seluruh ketua OKP ya, baik latar belakang ormas kemasyarakatan, ormas politik, kemudian ormas keagamaan, dan juga yang mudah sayangi seluruh para perwakilan OSIS ya, yang ada di seluruh jajaran pendidikan di Kabupaten Waringin Barat. Bimbingan teknis itu kan formalitasnya, tapi sebenarnya kalau bicara faktual tidak bisa juga kita mengartikan BIMTEK itu ini bicara teknis, tapi di lapangan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Dan tajuk ini sangat bagus sekali Pak Adispora, saya terima kasih ya. Mungkin jarang-jarang kita bisa diskusi dua arah seperti ini, karena bagaimanapun kebijakan pemerintah daerah di dalam bagaimana mencapai visi-visi daerah itu tidak terlepas dari peran stakeholder yang ada, dan di dalamnya adalah masyarakat secara umum, dan secara tupoksinya masing-masing itu kan pasti ada bidangnya, entah itu bidang sosial kemasyarakatan, entah itu bidang pendidikan, entah itu bidang kesehatan, dan juga yang lebih peka saat ini adalah bidang sosial kemasyarakatan. Interaksi masyarakat sosial saat ini banyak sekali yang kita hadapi ya, bukan hanya bicara tatanannya saja, tapi regulasinya. Regulasi kadang-kadang yang membuat kita itu bahasanya itu kalau kita mau lari cepat ya, kadang-kadang ada yang nyantol di belakang kita nih, tarik-tarik seperti itu. Padahal kita sudah mau lari cepat, tapi ada yang tarik-tarik. Ini tadi disampaikan oleh Pak Adispora ya. Banyak program khususnya di sektor kepemudaan yang kegiatannya sosial kemasyarakatan itu tidak bisa kita aplikasikan karena kadang-kadang aturan, benturan, regulasi, macam-macam. Nah akhirnya kita dalam konteksnya bicara bagaimana arah politik anggaran ini juga berpengaruh sekali. Tadi disampaikan nonsen bahasanya itu. Organisasi kalau tidak kalau tidak berjalan sesuai dengan mekanismenya, tentunya harus menjadi pilar kita selain tadi sumber daya manusia ya, karena SDM itu sangat penting. Kita saat ini bicara masalah kemajuan teknologi. Kalau kita mengikuti teknologi saat ini, kalau kita tidak bisa masuk di dalam sana, otomatis kita tidak akan bisa dan terlambat. Sekarang apa yang tidak bisa kita lihat, apa yang tidak bisa kita dengar, apa yang tidak bisa kita tonton, semuanya sudah ditayangkan. Entah itu di YouTube, entah itu di IG, entah itu di Facebook, macam-macam lah sekarang
Media sosial saat ini sudah sudah menginginkan otak kita kayak gitu. Tinggal kita saja yang mencerna baik buruknya. Tadi kita mendengarkan laporan dari BNN. Memang kalau secara skala laporan data di lapangan itu yang terjadi. BNN merangkul itu dari potensi. Tapi kalau faktual di lapangan mungkin banyak kata beliau. Karena saat ini kita melihat juga proses pendidikan karakter, pendidikan moral. Ini sekarang itu sudah, mohon maaf, saya sampaikan, kita mungkin di sini ada yang pemuda-pemuda yang sudah punya cucu, mungkin ya. Saya yakin di sini pasti sudah ada yang punya cucu di sini. Tapi kita nggak boleh ngaku kita sudah punya cucu. Kita di sini anak muda juga, gitu kan. Jadi sekarang itu pergaulan anak-anak kita lihat, mudah-mudahan di Kobar tidak ada seperti itu ya. Kita lihat di media sosial saat ini, dilihat di media elektronik, ada anak yang mohon maaf ini, ada anak yang sudah tidak taat dengan orang tua, ada guru yang dipersalahkan gara-gara mengajarin anaknya ya sedikit agak, mungkin anaknya ini mohon maaf, gak mungkin seorang guru itu sampai marah atau mungkin seorang guru itu sampai melakukan hal-hal tindakan disiplin kalau anaknya sendiri ini termasuk anak yang plus-plus lah ya kira-kira, tapi bukan plus-plus positif, plus-plus negatif begitu. Saking mungkin buruknya itu akhirnya dihukum. Si anak ini mungkin disuruh ya istilahnya sanksi sosial lah, suruh membersihkan ini, biasanya itu dulu kerjaan kita. Bunda dulu ingat zaman sekolah dulu, terutama ini ngaku-ngaku juga ya. Bunda itu paling anti kalau sudah yang namanya pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Jadi kalau sudah pelajaran matematika dan bahasa Inggris itu mendingan absen aja kayak gitu kan. Karena kalau sudah lihat gurunya, apalagi gurunya waktu itu waduh ngeri gurunya itu. Kalau sudah ketahuan tangan disuruh depan, ambil lisan dipukul. Apakah kita pernah melawan pada saat itu? Enggak. Malah itu tantangan bagi kita supaya kita ikut pembelajaran bahasa Inggris dan matematika. Itu tantangan pada saat itu. Tapi sekarang yang berani-berani, guru berani, jangankan pukul kayak gitu, suruh jemur di tiang bendera saja, udah lapor ke orang tuanya datang. Di sana terjadilah situasi yang kita tidak inginkan. Nah akhirnya apa? Mohon maaf, kadang-kadang guru akhirnya dia acuh-acuh, dia apa? Anak-anak kurang tua, bukan anak aku dua. Bahasa kayak gitu, ini bahasa sederhana kita orang Pangalanbur. Tapi mudah-mudahan Pangalanbur tidak ada kayak gitu lah. Sering gurunya itu, kalau sudah ketahuan, tangan disuruh depan, ambil lisan, dipukul. Apakah kita pernah melawan pada saat itu? Enggak. Malah itu tantangan bagi kita supaya kita ikut pembelajaran bahasa Inggris dan matematika. Itu tantangan pada saat itu. Tapi sekarang yang berani-berani, guru berani, jangankan pukul kayak gitu, suruh jemur di tiang bendera saja, udah lapor ke orang tuanya datang. Di sana terjadilah situasi yang kita tidak inginkan. Nah akhirnya apa? Mohon maaf, kadang-kadang guru akhirnya dia acuh-acuh, dia anak-anak kurang tua, bukan anak aku dua. Bahasanya kayak gitu, ini bahasa sederhana kita orang Pangalanbur. Tapi mudah-mudahan Pangalanbur tidak ada kayak gitu lah. Terus tadi juga disampaikan informasi oleh Pak Kemenak ya, masalah perkawinan yang diatur secara undang-undang. Tadi memang kalau melihat persentasenya Pak ya, yang di bawah tadi aturan undang-undang itu ada kurang lebih 8 pasal. Tapi sebenarnya kalau bicara dari regulasi undang-undang, ada usia 19 sampai usia 21. Kalau bicara kematangan, sebenarnya itu belum matang. Karena paling tidak usia yang produktif matang itu dan dalam
laki-laki itu maksimal 25 tahun. Itu bahasa orang tua dulu. Kita bicara di bahasa, ya istilahnya bahasa orang tua itu benar. Kita tidak bicara aturan yang saya sampaikan itu kadang-kadang kita aturan undang-undang itu tidak bisa itu teori, tapi praktek kita rasakan. Karena di usia-usia seperti itu kadang-kadang banyak persoalan konflik rumah tangga. Waktu masih ya pacaran tidak salah ya gitu kan, biasanya ngobrol-ngobrol kayak gitu biasa. Tapi setelah menjalani hidup rumah tangga, itulah awal musibah. Kalau usia seperti ini rawan sekali. Nah, makanya orang tua itu menganjurkan paling ya, kalau untuk perempuan umur 22 itu sudah matang, untuk laki-laki 25 tahun. Itu sangat ideal ya pasangan. Tapi sekarang bicara data betul kata Bapak dari Kemenak tadi. Tapi mungkin di luar sana banyak juga Pak yang lebih parah kayak gitu kan, masih bicara itu aturan undang-undang resmi, tapi banyak yang terjadi di luar sana yang hanya kumpul-kumpul saja, banyak yang terjadi. Nah inilah tugas kita ya, tugas kita terutama saya juga minta bantu ini dengan anak-anak sekalian ya, agar juga bisa menyampaikan hal-hal yang negatif tentang kondisi-kondisi sosial kemasyarakatan, kenakalan anak remaja banyak sekali. Dan sebentar saya juga kemarin ada disampaikan ada beberapa target kita juga ya. Ini termasuk sudah mulai dijamurnya prostitusi lagi di Kota Waringin Barat. Padahal Kota Waringin Barat ini kita 2021 itu sudah bebas prostitusi ya, karena memang kita dari Kementerian Sosial pada saat itu bahkan kita memulangkan para penggiat ini banyak pada saat itu. Nah tapi ya yang sudah sampaikan, kita juga tidak pungkiri bahwa Kota Waringin Barat ini memang daerah yang sangat strategis ya. Jadi ibarat gula itu sampaikan tuh Kota Waringin Barat itu banyak sekali gulanya, yang manis-manis kayak gitu kan. Pas gula namanya manis gula gitu kan. Jadi makanya banyak kan orang melirik si manis-manis ini kayak gitu kan. Nah tentunya namanya penyakit masyarakat ini tidak bisa kita hindari. Penyakit masyarakat ini tidak bisa kita hindari. Tapi ya anak-anakku ya, kita semua yang hadir di sini jangan ragu kalau ada terendus atau mungkin tercium bau-bau aroma yang tidak sedap ini, silakan segera laporkan. Kapan dulu laporan itu ada dokumentasinya. Karena saat ini kalau cuma laporan di sana aja, tidak ada dokumentasinya tuh macam-macam lah alibinya tuh. Nah, jadi kalau ada yang terindikasi hal seperti ini segera laporkan. Kapan dulu WA aja, kamu tahu WA-nya budak, di sini ada ini, kita siap akan lakukan ya. Dan nanti juga budak akan melakukan ini, bukan hanya budak saja melakukan ini, tapi kita semua ya, akan melakukan ini. Karena bagaimanapun ini pelan-pelan akan menjadi seperti batu es, gunung es itu ya. Gunung es itu di Kota Waringin Barat ya. Dan mohon maaf itu juga saya sampaikan kepada kita semua, ini dari data kesehatan kita sebenarnya Kota Waringin Barat juga sudah mulai beberapa ruang-ruang juga sudah terindikasi HIV AIDS. Jadi ini juga menjadi pembelajaran kita, karena hal ini juga tidak bisa kita sembunyikan. Hal ini bukan hal yang tabu atau mungkin sesuatu yang aib yang harus kita tutupi, tidak. Tapi ini untuk memfilter, menjaga kita, terutama dari diri kita sendiri, keluarga selalu diingatkan. Nah, jadi apalagi yang tadi mohon maaf narkoba, jadi itu luar biasa sudah. Tadi yang kata Bunda tadi, Kota Waringin Barat ini adalah tempatnya yang manis-manis. Jadi akhirnya banyak orang tertarik untuk datang dan juga mungkin melakukan aktivitas kegiatan bersifat juga merusak
Tadi yang Bunda sampaikan sudah banyak sekali ya, kita lihat, kita dengar, kita simak ya, beberapa kondisi yang ada, dan tentunya harapan Bunda dengan pemuda-pemuda Kota Waringin Barat, ayo kita bersinergi berkenaan dengan nanti induk ya, tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Kadispora. Sebenarnya di OKP ini ada namanya induknya, yaitu KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jadi Komite Nasional Pemuda Indonesia ini adalah membawahi OKP yang ada berkenaan dengan program kegiatan sesuai dengan visi misi daerah, termasuk tadi yang masih lemah ya kita itu adalah kegiatan pemberdayaan ekonomi. Kalau kita berkaca pada saat ini ada 72.000 pemuda-pemudi di Kota Waringin Barat. Ini nanti yang akan meneruskan estafet 2045. Mencapai Indonesia Emas 2045, ya 72.000 inilah sebagai motornya. Bagaimana kita mempersiapkan 72.000 pemuda ini untuk menggantikan estafet kepemimpinan yang saat ini. Dari saat inilah mulai kita susun strategi-strategi kepemudaan agar bisa kuat mampu berdiri. Banyak sebenarnya potensi yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kemarin Bunda menyimak salah satu pernyataan seorang menteri ya, yaitu Menteri PMK. Beliau menyampaikan dengan kondisi Pulau Jawa saat ini pertumbuhan penduduk di sana sudah melampaui batas dari kemampuan wilayah itu sendiri. Makanya ini dari kementerian ingin menyampaikan bahwa salah satu daerah yang potensial untuk pengembangan masa depan itu adalah di Pulau Kalimantan. Kita dapat bayangkan, kita aja ini pemudanya sudah 72.000 Kalau ditambah lagi dari Pulau Jawa sana atau dari pulau mana yang kira-kira datang ke sini tuh, tentunya ini akan menjadi pertumbuhan luar biasa di Pulau Kalimantan. Makanya Kalimantan ini ada apa istilahnya bahasa teori yang pernah juga Bunda baca itu, Pulau Jawa itu masa lalu, Pulau Sumatera itu masa kini, tapi Pulau Kalimantan itu masa depan. Kalau sudah dikatakan Pulau Kalimantan itu masa depan, makanya kita saat ini yang 72.000 ini harus siap-siap ya, untuk menjadi tuan rumahnya sendiri. Dari 14 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Waringin Barat sudah membuktikan SDM pemudanya luar biasa. Itulah yang kata Bunda tadi. Kenapa Bunda bicara filosofi sejarah? Karena dari 14 kabupaten kota, sejarah Kesultanan Kota Waringin itu ada di Kota Waringin Barat. Ini doa-doa daripada leluhur kita. Bahkan saat ini dibuktikan seorang menteri, ya, menteri itu lahir ada satu sosok pemuda dari Kota Waringin Barat, Bapak Dr. Raden. Sebenarnya kemarin itu kita harapannya itu beliau menjadi pemuda olahraga. Tapi nggak masalah, ya nggak masalah, karena beliau sudah jadi wakil menteri. Pasti nanti apapun, ya apapun itu, entah dari program apa, beliau pasti akan bantu untuk supporting Kalimantan Tengah secara umum, khususnya di Kota Waringin Barat. Karena beliau lahir dari Kota Waringin Barat, ya. Dan baru masa Presiden Bapak Prabowo lah seorang menteri dari Kalimantan Tengah dipercaya, ya,
Sebelumnya tidak pernah orang Kalimantan Tengah bisa jadi menteri. Luar biasa. Jadi ini kita harus persiapkan. Tidak diragukan lagi, ya, potensi pemuda-pemudi Kota Waringin Barat tadi sudah banyak disampaikan. Bahkan kita baru saja kemarin ditunjuk menjadi tuan rumah PPAP, ya, pertukaran pemuda antar provinsi. Dan insya Allah tadi disampaikan oleh Pak Hadis Mora, kita diminta lagi oleh Kemenpora menjadi PPAM. Kemarin pada saat mereka nyampaikan, Pak Hadis, bagaimana Bu kita siap-siap. Ini salah satu tantangan bagi kita orang daerah. Kita di daerah yang mungkin dianggap orang Kalimantan tuh kadang ya sedih juga Pak, karena kita tuh yang terkenal tuh Taman Nasional Tanjung Putingnya Pak. Di tempat saudara tua kita, malah yang manusia tidak dilihat kayak gitu kan, malah yang dilihat orang hutan kayak gitu. Coba yang dilihat manusianya nih kayak gitu kan. Ya mohon maaf ini, masa kita mau disama-samakan dengan saudara tua? Tapi itu fakta. Coba lihat di YouTube di apa itu. Orang datang ke Kalimantan Tengah itu pasti melihat apa? West Borneo itu pasti ke Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, jadi kita jangan kalah dengan, mohon maaf nih, jangan kalah dengan orang hutan. Makanya PPAM ini menjadi tantangan bagi kita supaya ya ini kalau menjadi tuan rumah kita menjadi pertukaran pemuda antar negara, nanti mereka akan menyampaikan ke negara-negara mereka itu bahwa potensi Kota Waringin Barat bukan hanya dari Taman Nasional Tanjung Puting, tapi juga jadi potensi pemuda-pemuda saya. Jadi itu harapan Bunda ya. Berkenaan dengan program-program ke depan, Bunda siap membackup. Ya. Yang penting pilih pemimpin yang bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Karena bagaimanapun yang kata Bunda tadi, organisasi ini tidak akan bisa jalan maksimal kalau tidak disupport oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini bagaimana program-program itu harus bersinergi. Jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau nanti jalan sendiri tidak sesuai dengan program pemerintah, ya gimana? Sedangkan kita ini proses politik anggaran itu ada kita bikin di semua OPD teknis, termasuk tadi masalah kepemudaan olahraga itu ada programnya di Dinas Pemuda Olahraga. Kemudian kalau bicara pemberdayaan ekonomi itu ada di Dinas Depredakop. Silakan pemuda-pemuda kita ini kalau mungkin mau apa jualan-jualan sekarang tuh online gitu, kita siap support kayak gitu. Kemudian kalau bicara potensi pariwisata, itu programnya ada di Dinas Pariwisata, di Dispar. Jadi itu beberapa program itu kerjakannya untuk ke depan. Saya berharap ya untuk OKP ini pilih sinergi ya untuk kepengurusan ke depan itu ya tadi arah kebijakannya sinergi dengan pemerintah daerah. Jadi tidak main sendiri begitu kan. Nah, ini harapan saya kepada pemuda-pemudi Kota Waringin Barat, ayo kita lebih bersinergi lagi, insyaallah Bunda siap akan support ya kegiatan-kegiatan ini, kegiatan olahraga luar biasa ya, olahraga. Bahkan olahraga kita ini juga bibit-bibit kita ini sudah tidak diragukan juga, sudah sampai ke internasional juga. Dan insyaallah tahun depan kita menjadi tuan rumah ya Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah. Bunda juga minta supportnya, dukungannya semua agar kita sukses dalam penyelenggaraan dan juga sukses dalam prestasi ya, itu yang kita harapkan. Mohon izin Bunda Bupati Pak Hadis, sebelum kami menyampaikan mungkin untuk memberikan sedikit semangat Bunda, kita sampaikan tadi salamnya secara bersama-sama. Salam pemuda. Kobar. Narkoba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera untuk kita semua. Kabeh salamat di mangalatai, salam sejahtera karek palembang. Adil kanalino baju kabeh kacoroga kasengan baju batang. Kabeh pertama-tama yang kami hormati Bunda Bupati, Bunda Jatuh Hidayah SKMH yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada kami pemuda-pemudi Kabupaten Pekalongan Barat agar lebih maju dan selalu bersinergi ke depannya. Yang kami hormati Pak Dispora yang selalu memberikan semangat juga dan motivasi khususnya kepada seluruh OKP, adik-adik semua yang bisa hadir pada kegiatan bergelagak santai pada siang hari ini. Yang kami hormati Pak Kemenak yang hadir, yang kami hormati dari BNN, yang kami hormati Ibu Kabis kami yang cantik ini yang membina kami di Karang Taruna Kabupaten Pekalongan Barat, khususnya di bawah Dinas Sosial. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan OKP, adik-adik semua perwakilan dari OSIS dari seluruh sekolah Kabupaten Pekalongan Barat. Di sini ada juga kawan-kawan kami yang seperjuangan, Pak Syarif yang membina juga Karang Taruna Kelurahan Raja, lalu ada Mas Alfian Karang Taruna dari Desa Pasir Panjang, ada mungkin beberapa kawan-kawan Karang Taruna, teman-teman yang satu darah sama kami dari Golkar ini datang dari ANPG, dari Pesgoro, dari beberapa OKP politik juga yang berkenan hadir. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi, berdiskusi santai dalam keadaan kebahagiaan. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang secepatnya kita nanti yang akhir. Sebelumnya permohonan maaf atas keterlambatan kehadiran pada hari ini karena kami baru terinfo karena siogianya kami langsung kembali hari ini Pak Kadis ke Palangkaraya, tapi karena ada pembukaan salah satu turnamen e-sport dan kami dipercaya sebagai ketua, maka rencananya pada hari ini pada nanti malam akan dibuka untuk turnamen e-sport dengan kalau tidak salah total peserta itu hampir 700. Jadi ada beberapa cabur lomba, ada Mobile Legends, ada FF dan lomba-lomba lainnya di bawah e-sport. Kami terima kasih bisa juga hadir kembali di Kabupaten Ekonomi kita ini, bertemu kembali, bisa bersua, bisa bersilaturahmi bersama adik-adik sekalian, bersama rekan-rekan sekalian dalam keadaan berbahagia. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan karena di sini izin Pak Kadis ada yang lebih senior kami, baik dari ANPG, ada Om Sanok yang sudah seperti orang tua kami sendiri, ada Pak Syarif yang juga membina rekan-rekan UMKM khususnya juga di wilayah Kabupaten Pekalongan Barat, ada Mas Alfian juga yang dari wilayah Desa Pasir Panjang. Dengan kemajuannya melalui Karang Taruna juga bisa membuat Karang Taruna itu berdaya. Kita bisa memaksimalkan kerjasama baik di tingkat pemerintah desa, pemerintah kecamatan agar kita sama-sama maju bisa membangun daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bunda Jatuh Hidayah SKMH, Bapak Ketua Sekolah dan Bunda Ariska. Saya perkenalkan, saya Haris Indra Nahas, Ketua OSIS di sini. Saya ingin menanyakan terkait organisasi. Di organisasi sendiri itu kan terdapat banyak hal. Ada selek atau tidak satu pikiran antara satu orang dengan orang lainnya. Bagaimana cara agar kita bisa menyatukan pikiran agar organisasi tersebut bisa berjalan dengan lancar dan juga tidak ada masalah yang terjadi. Mungkin sekian dari saya. Pak Haris dan saudara-saudara sekalian,
bicara diskusi. Mungkin saya tidak bertanya, tapi lebih kepada memberikan motivasi pada adik-adik kita. Sebagaimana yang disampaikan Bunda tadi, motif dari Pak Karno, berikan kepada 10 pemuda dan buku jantungnya. Berarti di sini bagaimana yang Bunda harapkan terhadap pemuda atau di barat, yaitu berprestasi. Sedikit sharing atau memberikan motivasi. Saya di ketua MPG adalah organisasi saya dari Partai Golkar, yaitu Angkatan Muda Partai Golkar. Tapi kalau dari usia, mungkin bukan angkatan muda, angkatan menua. Tetapi jangan salah untuk jiwanya, masih jiwa muda. Nah ini jiwa-jiwa muda ini harus kita tanamkan kepada adik-adik kita, junior-junior kita, terutama tentang prestasi. Mungkin adik-adik melihat saya udah tua, tapi masih muda. Dan yang bukan saya menyombongkan tidak, tetapi di usia saya 57 tahun, di tahun ini orang tua ini bisa berprestasi di olahraga ya, olahraga tantangan. Bahkan saya juara 1 kompetisi off-road se-Kalimantan Tengah. Itu kejuaraan. Tahun kemarin di Palangkaraya juga, tahun ini juga di Palangkaraya saya juara 2. Kenapa tahun lalu juara 2, tahun sekarang juara 1? Ada satu motivasi. Sebagaimana yang sudah sampaikan tadi, juga adik kami Bu Rizka juga wakil ketua MPG. Ada satu yang diharapkan, ada satu yang disampaikan bahwa pemuda adalah harapan global. Tinggal bagaimana kita berprestasi pada bidang kita masing-masing. Kalau di organisasi cukup banyak. Cuma kebetulan dari OKP ini tua-tua semua. Dari BPM, dari Kosgoro juga. Semoga harapan kami Bapak Kadis, momen-momen seperti ini bisa diperbanyak, terutama untuk motivasi anak-anak kita. Kadang mereka tidak tahu, tetapi bagi adik-adik kita juga yang disampaikan tadi oleh Bu Rizka, di organisasi kita bisa meningkatkan skill kita dan sebagainya. Nah begitu momen seperti ini, jangan lupa, jangan malu bertanya ataupun sharing. Saya rasa itu saja Bunda. Terima kasih, mohon maaf Pak Kadis bila ada yang kurang. Jaya Topik Berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nisa Putri. Saya Kohat Selapwati Kobar, Sekolah Barat. Sebelumnya ini adalah pertama kalinya Kohat Kobar itu aktif di HMI. Jadi keinginan saya harap bahwa generasi muda saat ini itu aktif dalam organisasi pemuda seperti Kohat Kobar, karena keaktifan di Kohat ini jarang ada di Katolik Barat. Jadi saya harap generasi muda dapat mewakili. Tentang pertanyaan dari saya. Di sini saya sebagai pengamat atau wirausaha yang ada di Kota Pangabun di sini, saya pernah sering melihat bagaimana kita dari pemerintah sendiri itu memberikan tempat atau pelatihan dan tempat untuk berjuang, karena
masih banyak yang saya lihat itu di pinggir jalan itu untuk berjualan, dan itu karena sangat membahayakan untuk pengendara motor. Dan satu lagi memberikan apa ya, semacam motivasi atau kegiatan untuk pengusaha, bukan pengusaha tapi urusan muda, bagaimana dia itu bisa untuk membranding usaha tersebut bisa dikenal oleh banyak orang. Jadi support dari pemerintah juga akan sebagai motivasi kami sebagai wirausaha muda, bagaimana untuk membranding diri usaha kita itu bisa dikenal oleh banyak orang. Terima kasih. Masukan, saran, dan informasi pertama sudah mengucapkan terima kasih kepada UKP dari Sanop tadi ya. Beliau selaku mentor sebenarnya cocok. Selaku mentor dari regenerasi ya, tubuh kembangnya ini tentunya yang bisa ditularkan untuk menerus. Kalau bicara masalah prestasi itu sebenarnya semua bidang apapun yang kita geluti ya, prestasi itu bukan kita mengejar juaranya atau mengejar gaya-gayaannya, tidak seperti itu. Tapi satu prestasi itu menandakan bahwa keseriusan kita. Jadi kata orang itu, biar orang tua kita berhari itu, jangan ilmu itu tegurutan, renteronan. Jadi kalau melihat yang sekarang itu berhasil, aku tempatnya di sana, kayaknya lebih bagus sana. Sebenarnya yang ditinggalkan kemarin itu punya potensi juga sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana ya kita menggelutinya, kembali lagi ke niatnya. Nah, itunya tadi. Sekarang kalau kita mau mencontoh apa yang sudah prestasi ditorehkan oleh kakak kita, orang tua kita, beliau tadi menyampaikan saya nggak mau ngaku tua, kan? Saya tetap muda. Apakah mungkin Sarip bisa mengikuti? Kira-kira ini contoh aja gitu kan. Jadi prestasi itu bukan dinilai dari apa yang sebenarnya kita inikan, kita perbuat, ikut. Jangan ikut-ikutan. Sebenarnya kita juga punya prestasi. Potensi itu dikembangkan ya, sesuai dengan kemampuan kita dan juga menyesuaikan dengan keahlian kita, basic kita. Kami izin minta dipasangkan oleh Admin dari sekarang. Baik, terima kasih. Salam pemuda. Maju. Salam olahraga. Jaya. Narkoba. No. Kobar. Jaya, jaya, jaya. Ya, yang pertama tentunya kita mengapresiasi ya kegiatan program yang sudah digagas oleh Dinas Pemuda Olahraga sebagai salah satu bentuk kebersamaan kita di dalam bagaimana membangun Kota Waringin Barat ini. Dan tadi sudah jelas tajuk kita ini adalah Gelaga Santai dengan para OKP. OKP ini juga terdiri bukan hanya sekedar ini, tapi juga sebagai salah satu bentuk sporting, saran, masukan, terutama apa yang menjadi menjadi keluhan daripada OKP ini, bagaimana ada wadah induk ya, agar bisa melakukan sinergi di dalam bagaimana mewujudkan program-program kepemudaan khususnya di Kota Waringin Barat. Dan OKP di sini pun terdiri dari berbagai macam struktur kepemudaan, baik itu ormas kemasyarakatan, kemudian ormas keagamaan, kemudian juga politik ya. Bahkan juga saat ini kita mengundang organisasi kemahasiswaan, khususnya OSIS. Karena OSIS ini juga sebagai salah satu benteng kita bagaimana bisa menyesuaikan dan juga program khususnya di sektor pendidikan ya, di dalam pembinaan dari kewirausahaan, kemudian juga menghindari kenakalan remaja, kemudian juga menghindari penyakit-penyakit masyarakat, karena saat ini rawan rentan anak-anak usia seperti ini yang mudah sekali dimasuki oleh paham-paham seperti ini. Oleh sebab itu, dalam kegiatan kepemudaan hari ini
kita ingin memberikan edukasi dan juga motivasi kepada mereka supaya ini menjadi pembelajaran dan juga menghindari ya hal-hal yang tadi yang sudah disampaikan, termasuk narkoba, di sana di dalamnya penyakit masyarakat, dan juga lebih kita arahkan ke hal yang positif, karena bagaimanapun mereka adalah generasi penerus kita ya, terutama untuk ke depan bagaimana mereka bisa mandiri di dalam proses di kewirausahaan, mungkin juga di dalam kemandirian sumber daya manusianya nanti dari sektor pendidikan, kesehatan, dan juga sosial masyarakat. Baik, kami mengapresiasi kegiatan dari Dinas Dispora, khususnya dalam tajuk Gelagat Santai pada siang hari ini. Ini juga memberikan motivasi kepada seluruh OKP-OKP, baik di sektor kepemudaan, sosial kemasyarakatan, maupun organisasi politik kepemudaan, agar kita bisa lebih termotivasi selain dalam wirausaha, juga bersosialisasi, agar kedepannya anak-anak ini di masa mendatang, seperti yang disampaikan Ibu Bupati, bisa menjadi estafet kepemimpinan ke depan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Besar harapan kami pun juga dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah akan siap mensupport segala bentuk program baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk teman-teman kepemudaan, khususnya baik secara wilayah Kobar maupun juga secara lebih luas untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Mungkin itu.